Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNM, Ayahanda Dr. Bahri, SPD MPD. Yang saya hormati Pembimbing 1, Ayahanda Dr. Haji Mustari Bosra, MAG. Yang saya hormati Pembimbing 2, Ayahanda Asmunandar SSMA. Yang saya hormati Penguji 1, Ayahanda Dr. Ahmadin SAG SPD MPD. Yang saya hormati Penguji 2, Ayahanda Bustan SPD MPD. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai proposal penelitian skripsi yang saya rencanakan ini. Adapun judulnya yakni Kiprah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sinjai 1967 sampai 2020. Latar belakang. Pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dari pendidikan diharapkan lahir sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam skala nasional. Dengan maraknya globalisasi dan modernisasi di Indonesia, membuat bangsa Indonesia tidak hanya memperhatikan kualitas sumber daya manusia secara skala nasional, akan tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu terampil dalam jaringan global atau dalam skala global. Nah, ini berarti maka satu-satunya jalan yang akan ditempuh oleh pemerintah, oleh bangsa Indonesia adalah perbaikan taraf pendidikan. Bangsa Indonesia harus mampu terampil pada dunia global sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, dalam perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, pendidikan yang sebagai sebuah pekerjaan besar menjadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi pada gilirannya pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat umum, termasuk lembaga kemasyarakatan. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang telah berkiprah dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia yakni Muhammadiyah. Hingga tahun 2019 lalu, perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia telah berjumlah 172 institusi dengan perincian 42 universitas, kemudian 6 institut, kemudian 101 sekolah tinggi, kemudian 5 politeknik, dan 12 akademi. Dari sekian banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut, mereka bahu-membahu membangun sebuah peradaban model pendidikan yang memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sebagaimana cita-cita berdirinya Muhammadiyah itu sendiri, yakni Islam yang modern. Nah, sekarang di Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan telah berkembang dua perguruan tinggi Muhammadiyah. Satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang bernaung di bawah Kemenak, yakni Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai atau lazim disebut IAIMS. Kemudian
satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang bernaung di bawah Kemendikbud, yakni Universitas Muhammadiyah Sinjai atau lazim disebut UMSI. Nah, dari kedua perguruan tinggi Muhammadiyah yang terletak di Sinjai ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena di Sulawesi Selatan ini umumnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu hanya berjumlah satu dalam setiap kabupaten. Bahkan dalam beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan tidak terdapat sama sekali. Nah, yang kedua, dalam perkembangan kedua perguruan tinggi Muhammadiyah di Sinjai ini telah menunjukkan kiprahnya dalam pembentukan dan perintisan pengurus Muhammadiyah hingga di pelosok-pelosok desa. Nah, inilah dua hal ini yang menjadi kebanggaan dan keunikan tersendiri dari Kabupaten Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Atas dua dasar itulah sehingga saya sebagai mahasiswa semester 8 pada Prodi Pendidikan Sejarah merasa tertarik untuk meneliti kiprah perguruan tinggi Muhammadiyah di Sinjai sebagai topik penelitian proposal skripsi saya. Nah, adapun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang direncanakan ini, yakni yang pertama, penelitian yang pernah dilakukan oleh Bapak Bahri yang pada tahun 2005 yang dikeluarkan oleh jurusan Pendidikan Sejarah UNM pada tahun 2005 yang berjudul IKIP Makassar dari terbentuknya sampai konversi ke universitas tahun 1965 sampai 1999. Kemudian penelitian yang kedua penelitian Arya Pambudi yang dikeluarkan oleh jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia pada tahun 2008 yang berjudul Perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta tahun 1957 sampai 1963. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saudari Nur Samsi Selvi yang dikeluarkan oleh Prodi Pendidikan Sejarah pada tahun 2019 lalu yang berjudul Perkembangan Akademi Atro Makassar tahun 1993 sampai 2018. Dari ketiga penelitian tersebut secara spesifik mempunyai perbedaan dengan penelitian yang direncanakan ini, di mana pada penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada spasial Kabupaten Sinjai, yakni perkembangan perguruan tinggi, kiprah perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Adapun rentang waktunya antara 1967 sampai 2020. Dipilihnya rentang waktu tersebut karena pada tahun 1967 merupakan awal keberadaan perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai, dan pada tahun 2020 merupakan periode akhir dalam kiprah perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut. Alasan kemudian mengapa periode tersebut diambil karena untuk merekonstruksi perkembangan sejarah pendidikan Muhammadiyah, perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah, maka perlu diceritakan dalam sebuah kesatuan struktural sehingga didapatkan proses mengenai dinamikanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ulasan umum dari penelitian proposal yang saya rencanakan ini. Mohon maaf kepada pembimbing dan penguji, kepada ketua prodi apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.